Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Sistem Operasi untuk kelas pagi gelombang yang pertama, di mana pada hari ini hari Jumat tanggal 25 September 2020 kita masuk pada pertemuan yang ke-15. Nah, baiklah, kita akan masuk pada tema atau materi untuk pagi ini. Nah, sebelum saya mulai, mungkin saya akan mereview sedikit untuk pertemuan materi sebelumnya, di mana pada materi sebelumnya itu kita ada juga tugas ya. Jadi tugas kelompok yang maksimal untuk pengumpulannya itu rencananya pada minggu ini. Nah, saya sudah lihat sekilas ada beberapa yang sudah mengumpulkan dan nanti juga akan kita bahas pada pagi hari ini. Semoga saja untuk waktunya itu bisa cukup ya. Baiklah, untuk tema pagi hari ini saya mengangkat tentang materi keamanan sistem operasi. Nah, mungkin dari sisi keamanan sistem operasi ini sudah banyak Anda dengar, sudah banyak Anda pelajari, bahkan mungkin ada yang sudah melaksanakannya. Ya, mungkin karena namanya keamanan sistem itu penting ya. Jadi pada apapun yang kita miliki itu pasti kita harus melihat sisi keamanannya saja. Sebagai contoh, misal di komputer Anda itu tentunya Anda sudah punya proteksi bagaimana menjaga data-data yang Anda miliki. Demikian juga dengan keamanan software maupun hardware Anda. Demikian juga mungkin contoh yang lain, misalkan saja pada ponsel. Nah, ponsel ini juga ada proteksinya ya. Nah, nanti diserahkan kepada user atau pengguna bagaimana untuk mengelola keamanan dari masing-masing perangkat tersebut. Nah, kita lihat dulu untuk keamanan sistem operasi di sini dari latar belakangnya. Untuk sikon atau kondisi saat ini, sistem komputer yang terpasang itu semakin mudah untuk diakses. Tidak seperti dulu ya, di mana tempatnya khusus, kemudian yang punya juga hanya orang-orang tertentu. Kalau sekarang itu luas sekali, hampir semua orang sudah punya komputer atau alat atau media yang penggunaannya itu mirip dengan komputer. Nah, kemudian sistem time sharing dana akses jarak jauh itu menyebabkan kelemahan komunikasi data yang menjadi pokok masalah keamanan. Ya, jadi kadang-kadang ada permasalahan ketika kita mau mengirimkan data, kemudian juga tidak hanya data tapi juga sharing dana yang aksesnya cukup jauh. Nah, ini juga menjadi hole atau peluang munculnya masalah keamanan. Karena sekarang yang dikirim itu tidak hanya data ya atau informasi tapi juga dana. Sekarang model pengiriman uang itu mudah sekali, transfer, pengambilan uang dan sebagainya itu sudah dibuat sedemikian canggihnya sehingga lebih memudahkan user. Maksudnya itu untuk memudahkan, tetapi pada kenyataannya itu memunculkan peluang yang menimbulkan masalah keamanan. Nah, kemudian kecenderungan lain di saat ini adalah memberi tanggung jawab pengelolaan aktivitas pribadi dan bisnis ke komputer. Sebagai contoh, sistem transfer dana elektronis ya atau yang dikenal dengan Electronic Fund Transfer System, melewatkan uang sebagai aliran bit. Kemudian yang kedua, sistem kendali lalu lintas udara atau Air Traffic Control System, melakukan banyak kerja yang sebelumnya ditangani oleh pengendali manusia. Kemudian yang ketiga, unit rawat intensif di rumah sakit sudah sangat terkomputerisasi dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa contoh
pengelolaan aktivitas pribadi dan bisnis yang sudah dijalankan atau dilaksanakan oleh komputer. Ya, jadi mau transfer data itu mau transfer dana sekarang kita nggak perlu harus ke ATM, bisa melalui mobile banking. Nah, ini kan sudah langsung tersambung ke perangkat pribadi kita, misalnya ponsel. Nah, kemudian untuk katakanlah kendali lalu lintas udara, misalkan saja kita memesan tiket, itu juga bisa langsung melalui perangkat telepon kita. Jadi kita bisa pesan langsung, tidak harus datang ke lokasinya. Kemudian untuk unit rawat intensif juga begitu ya. Jadi kita bisa katakanlah misalkan kita ingin berkomunikasi, berkonsultasi untuk masalah kesehatan, kemudian ternyata harus melakukan rawat inap dan sebagainya. Sistem informasi rumah sakit juga sekarang sudah semakin canggih dan ini tentunya sangat membantu dari user tersebut. Tetapi ini semua dari simpelnya hal-hal ini itu justru ada lubang atau hole peluang munculnya masalah keamanan yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian kita lihat posisi sistem operasi dalam keamanan sistem. Ya, jadi di sini implementasi pengamanan itu sangat penting untuk menjamin sistem tidak diinterap dan diganggu. Proteksi dan pengamanan terhadap perangkat keras dan sistem operasi itu sama pentingnya. Sistem operasi hanya satu bagian kecil dari seluruh perangkat lunak di suatu sistem. Tetapi karena sistem operasi mengendalikan pengaksesan ke sumber daya, di mana perangkat lunak lain meminta pengaksesan sumber daya lewat sistem operasi, maka sistem operasi menempati posisi yang cukup penting dalam pengamanan sistem. Ya, karena merupakan kendali utamanya ya. Jadi ini harus diamankan terlebih dahulu. Kalau ini sudah aman, yang lainnya otomatis mengikuti. Nah, kemudian pengamanan perangkat lunak atau software itu cenderung memfokuskan pada pengamanan sistem operasinya. Jadi software-software ini lebih mementingkan sistem operasi dulu yang diamankan. Karena mereka merasa yakin kalau sistem operasi sudah aman, maka software juga oke, nggak ada masalah. Di sini bisa juga alasannya karena perangkat lunak aplikasi juga memberi resiko keamanan ya. Kadang-kadang dengan kita mendownload software dari luar, nah ini berimbas kepada sistem operasi kita yang ada di komputer kita masing-masing. Nah, ini juga berdampak, membawa dampak tersendiri ya. Nah, di sini makanya kadang-kadang ada beberapa notice ya, katakanlah message dari sistem operasi itu yang kadang mendeteksi bahwa software itu dianggap sebagai malware atau yang lainnya, atau spam atau yang lain ya, jadi dianggap sebagai virus. Nah, ini makanya itu tergantung dari proteksi sistem operasinya sendiri ya, karena sistem operasi tidak mudah untuk menerima semua software yang masuk, intinya seperti itu. Kemudian keamanan sistem operasi merupakan bagian masalah keamanan sistem komputer secara total. Pengamanan sistem operasi berarti kecil jika setiap orang itu dapat menggunakan ruang sistem komputer. Pengamanan secara fisik dengan membatasi pengaksesan fisik secara langsung dengan fasilitas sistem komputer juga harus dilakukan. Nah, jadi selama ini untuk pengamanan sistem operasi dan keamanan sistem jangan hanya difokuskan pada sistem operasi saja maupun software, tapi juga pada sisi perangkat. Bagaimana perangkat keras yang kita miliki, hardware yang kita miliki itu biar bisa berjalan lebih optimal, kemudian tidak memiliki kendala baik dari sisi prosesnya, kemudian peralatan perangkatnya tidak cepat panas, dari sisi kelistrikannya, kemudian nanti seandainya ada permasalahan dengan listrik mati lampu dan sebagainya itu juga tidak langsung merusak hardware-nya ya, ada perangkat lagi yang mungkin memberikan batas waktu untuk melakukan backup data maupun penutupan hardware secara lebih baik ya. Jadi ini kalau kita melihat pengamanannya harus secara keseluruhan.
Oleh karena itu penting bagi user untuk mengetahui jenis penggunaan software maupun hardware yang dimiliki. Jadi tidak hanya sifatnya itu menggunakan saja, tapi juga harus tahu bagaimana untuk merawat maupun melakukan maintenance terhadap perangkat yang dimiliki. Nah, di sini tidak hanya bersifat untuk software maupun hardware, termasuk juga dengan jaringan atau networknya. Jadi jaringan itu juga harus dilakukan maintenance juga. Jangan sampai perangkat-perangkat seperti ini itu nanti akan mengakibatkan peluang munculnya masalah keamanan dan akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, berikutnya keamanan. Keamanan sistem komputer itu dipergunakan untuk menjamin sumber daya. Jadi semuanya itu untuk menjamin sumber daya supaya tidak digunakan atau tidak dimodifikasi oleh orang yang tidak memiliki hak atau otoritas ya. Jadi di sini pengamanan itu termasuk apa saja? Masalah teknis ya. Jadi untuk teknis ini ya kalau kita lihat lebih ke arah fisik. Dari sisi pengkabelannya, dari sisi kelistrikan, dari sisi perangkatnya ya. Nah, kemudian keamanannya dari bencana, kemudian dari goncangan yang keras, gangguan dari hewan-hewan yang mungkin bisa mengakibatkan kerusakan perangkat kita. Nah, ini kita memiliki secara teknis. Kemudian untuk manajerial itu harus ada susunan manajemen yang katakanlah jelas ya. Jadi di sini untuk manajerialnya itu siapa yang punya wewenang ya. Jadi ini harus kita bagi. Untuk pihak pimpinan itu sejauh mana wewenang yang dimiliki untuk melakukan akses pada sistem yang kita miliki tadi. Apakah itu di pribadi ataukah di perusahaan ataukah di instansi ya. Nah, kemudian nanti pada pimpinan atau manajer ini mungkin di bawahnya ada lagi mungkin divisi-divisi. Nah, contohnya bagian gudang itu memiliki tingkat pembagian wewenang itu ke siapa saja untuk timnya divisi bagian gudang. Demikian juga untuk bagian keuangan misalkan. Memiliki pembagian untuk membuka sistem itu ke siapa saja. Jadi tidak terus semuanya itu punya hak ya. Kemudian antar divisi sendiri itu punya hak untuk saling melihat sebatas apa. Nah, ini harus kita atur di sini untuk manajerialnya. Nah, kemudian legalitas. Jadi apa yang kita miliki, apa yang kita jalankan di sistem itu sudah sesuai dengan undang-undang dan tidak melanggar ya. Dan kemudian semua yang mengakses sistem tersebut juga memiliki hak otoritas. Jadi dibuktikan dengan user ini ya, password yang dimiliki oleh masing-masing orang yang memiliki otoritas tersebut. Nah, berikutnya dari sisi politis. Jangan sampai sistem yang kita buat ini itu melanggar kebijakan atau undang-undang dari pihak pemerintah ya. Nah, atau mungkin mengakibatkan munculnya hal-hal yang berdampak pada perekonomian misalkan. Nah, ini tentunya kurang baik. Jadi bagaimanapun semuanya untuk keamanan sistem komputer itu menjamin sumber daya supaya tidak terjadi ada orang yang memanfaatkan sumber daya tersebut untuk kepentingan yang kurang baik ya. Nah, ini tadi adalah untuk masalah keamanan. Berikutnya kita masuk untuk keamanan sistem itu terbagi menjadi 3. Nah, apa saja itu? Yang pertama yaitu external security atau keamanan eksternal. Hal ini berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup atau hacker dan bencana, contohnya seperti kebakaran dan banjir. Nah, banyak sekali ya, jadi untuk kondisi wilayah di tempat kita secara geografis Indonesia itu rawan dengan bencana ya, dari mulai gunung meletus sampai dengan banjir, kemudian gempa ini juga sering terjadi. Nah, kemudian juga
kondisi penduduk di wilayah Indonesia itu daerah-daerah tertentu, terutama kota-kota besar yang cukup padat penduduknya, dan seringkali kita melihat informasi terjadi kebakaran yang memang efeknya itu cukup luas ya, karena memang terlalu padatnya penduduk dan memang lokasinya itu saling berdekatan seperti itu. Nah, ini harus kita perhitungkan. Seandainya kita memiliki satu tempat untuk menyimpan data atau informasi yang cukup penting, bagaimana untuk mengatasi hal-hal yang terkait dengan bencana secara fisik seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, keamanan interface pemakai. Nah, di sini berkaitan dengan identifikasi user sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Nah, jadi di sini harus ada otorisasi terlebih dahulu. Jadi sebagai pemakai sistem kita akan ditanya, biasanya minimal itu ada login user. Nah, untuk login user itu kita harus memasukkan ID ataupun password yang sudah diterima dan dikonfirmasi oleh sistem sebelumnya, sehingga tidak akan ditolak. Kemudian yang ketiga adalah keamanan internal. Berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada hardware dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan tidak terkorup untuk menjaga integritas program dan data. Nah, jadi ini terkait dengan internal ya, ada sistem pengamanan kendali sendiri khususnya untuk perangkat keras dan sistem operasi maupun softwarenya, tapi dari dalam. Istilah keamanan dan proteksi sering dipergunakan secara bergantian. Untuk menghindari kesalahpahaman, istilah keamanan mengacu kepada seluruh masalah keamanan. Ya, dan istilah mekanisme proteksi mengacu ke mekanisme sistem yang dipergunakan untuk melindungi informasi pada sistem komputer. Jadi perbedaan istilah keamanan dan proteksi ini perlu diperjelas ya. Untuk keamanan itu lebih mengacu kepada masalah keamanan, baik itu teknis maupun mungkin secara software ya, maupun secara hardware. Itu untuk masalah keamanan itu all. Tapi kalau proteksi ini lebih mengarah kepada mekanisme sistemnya yang dipergunakan. Bagaimana sistem itu bisa melindungi, seperti itu. Ini perbedaan dari istilah keamanan dan proteksi, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian yang berikutnya masalah keamanan. Nah, dicontohkan yang pertama yaitu kehilangan data. Hal ini bisa saja disebabkan oleh satu, bencana. Bencana itu apa saja? Dicontohkan ada kebakaran, ada banjir, kemudian ada gempa, ada perang, ada kerusuhan, ya. Kemudian binatang ini juga faktor kita sebut sebagai bencana ya. Nah, kemudian yang kedua, kesalahan perangkat keras dan perangkat lunak. Ya, nah ini kesalahannya apa? Yang pertama, ketidak berfungsinya pemroses. Nah, ini bisa saja terjadi karena kesalahan penggunaan ya. Nah, kemudian disk atau tape yang tidak terbaca, bisa saja mungkin ada yang sedang kotor, atau mungkin untuk media disknya sendiri atau CD-nya sendiri memang sudah ada masalah ya. Nah, kemudian kesalahan telekomunikasi. Ya, dari sisi jaringannya, kesalahan program atau bugs. Nah, bisa saja mungkin dari sisi softwarenya itu sudah terjadi error. Kemudian yang ketiga yaitu kesalahan atau kelalaian manusia. Ini yang disebut dengan faktor human error. Nah, untuk kesalahan manusia ini dicontohkan misalkan saja untuk kesalahan selama melakukan entry data. Ya, atau melakukan proses untuk memasukkan data. Sebagai contoh, memasang tape atau disk yang salah, kemudian eksekusi program yang salah, atau kehilangan disk atau tape. Nah, untuk masalah kehilangan data dapat diatasi dengan mengelola beberapa backup.
dan backup ditempatkan jauh dari data yang online. Nah, jadi di sini masalah kehilangan data ini sebetulnya sudah bisa diberikan solusi. Kita harus punya backupnya sehingga suatu saat ada kendala karena bencana, karena mungkin kesalahan perangkat keras dan perangkat lunak dalam penggunaannya, atau mungkin kesalahan faktor human error, itu bisa diatasi kalau kita punya backup data. Ya, nah ini tadi untuk masalah yang pertama, untuk kehilangan data. Nah, bagaimana dengan masalah yang kedua, penyusup atau hacker? Nah, untuk penyusup atau hacker ini sendiri itu terdiri dari dua. Ada penyusup pasif dan ada penyusup aktif. Untuk penyusup pasif sendiri, ini penyusup yang membaca data yang tidak diotorisasi. Ya, jadi dia sifatnya hanya read saja. Kemudian penyusup aktif itu mengubah data yang tidak diotorisasi. Jadi perbedaan untuk yang pasif dia sifatnya hanya read saja, sedangkan kalau yang aktif ini sudah read sama write, ya. Jadi sudah membaca sekaligus bisa ngedit. Nah, ini yang berbahaya ya untuk yang penyusup aktif. Nah, untuk kategori penyusupan di sini yang pertama menggunakan lirikan mata pemakai non teknis, ya. Pada sistem time sharing, kerja pemakai dapat diamati oleh orang-orang di sekelilingnya. Bila dengan pengamatan tersebut dapat mengetahui apa yang diketik pada saat mengisikan password, maka pemakai non teknis dapat mengakses fasilitas yang bukan haknya. Jadi ini yang pertama, kategori penyusup pertama itu modalnya hanya melirik saja, mengamati saja apa yang dilakukan oleh korban, ya, terutama pada saat mengetikkan hal-hal yang sifatnya identitas pribadi, ya, contohnya saja password. Nah, kalau dia sudah paham dengan pengamatan tadi, maka dengan mudah penyusup ini atau pemakai non teknis ini akan melaksanakan tujuannya tadi. Nah, kemudian yang kedua, penyadapan oleh orang dalam. Nah, kalau penyadapan ini jelas ya, semua aktivitas kita itu akan direkam atau disadap sehingga diketahui semuanya, baik dari sisi hal-hal yang sifatnya rahasia ataupun umum kalau untuk penyadapan. Kemudian yang ketiga, usaha hacker dalam mencari uang. Ya, jadi ada yang modelnya dengan menggunakan akun palsu, ya, melakukan pembajakan akun-akun di media sosial, kemudian dengan menggunakan akun palsu tersebut digunakan untuk mendapatkan uang dari korbannya, seperti itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya spionase militer atau bisnis. Sekarang itu untuk mata-mata tidak hanya di bidang militer saja, untuk bisnis itu juga banyak ya. Jadi kadang ada yang sampai harus bekerja dulu di tempat bisnis atau perusahaan yang diincar, kemudian nanti kalau sudah mendapatkan informasi yang diinginkan, maka informasi itu akan di-share ke rekan katakanlah mitra bisnis yang menjadi pesaingnya. Nah, ini yang terjadi sekarang ya. Jadi sekarang itu untuk mata-mata banyak sekali, tidak hanya di bidang militer, bisnis, bahkan di politik juga banyak. Nah, ini tadi untuk masalah-masalah keamanan. Apakah karena kehilangan data yang disebabkan oleh bermacam-macam hal tadi, ataukah ada penyusup atau hacker? Nah, berikutnya kita masuk ke sub kebutuhan keamanan sistem komputer, di mana untuk kebutuhan keamanan sistem komputer ini dikategorikan menjadi 3 aspek. Apa saja? Yang pertama yaitu kerahasiaan, di mana pada kerahasiaan ini adalah adanya jaminan bahwa informasi di sistem komputer hanya dapat diakses oleh pihak yang mendapatkan otorisasi saja, dan modifikasi tetap menjaga konsistensi dan keutuhan data di dalam sistem. Ini untuk masalah kerahasiaan.
Kemudian yang kedua, integritas adalah jaminan bahwa sumber daya sistem komputer hanya dapat dimodifikasi oleh pihak yang memiliki otoritas saja. Kemudian yang ketiga, ketersediaan, di mana ini adalah jaminan bahwa sumber daya sistem komputer tersedia bagi pihak yang diotorisasi saat diperlukan. Ya, jadi kebutuhan keamanan sekali lagi ada 3 aspek. Aspek kerahasiaan, aspek integritas, dan yang terakhir adalah aspek ketersediaan. Berdasarkan fungsi ini, ancaman terhadap sistem komputer itu dapat dikategorikan menjadi 4. Yang pertama yaitu interruption, di mana sumber daya sistem komputer itu dihancurkan atau menjadi tidak tersedia ketika kita membutuhkan. Interrupt merupakan ancaman terhadap ketersediaan karena langsung dihentikan seketika ya, mendadak seperti itu. Contohnya penghancuran bagian perangkat keras. Ya bisa saja karena efek bencana ya, kemudian dari kabel, dari perangkat komputernya, dari sisi hardware-nya itu semuanya tertimpa oleh bangunan ya, atau puing-puing bangunan tadi. Itu bisa saja atau mungkin ikut terbawa oleh banjir dan sebagainya. Nah, contoh penghancuran bagian perangkat keras itu seperti hard disk, pemotongan kabel komunikasi, dan lain-lain. Ini masuk kategori dari interruption. Nah, kemudian interception, di mana pihak tidak diotorisasi itu dapat melakukan akses untuk sumber daya yang diinginkan. Interrupsi merupakan ancaman terhadap kerahasiaan. Pihak yang tidak memiliki otorisasi dapat berupa orang atau program komputer. Nah, ini ada 2 ya, hati-hati. Jadi yang melakukan interception ini bisa user atau bisa program. Contohnya penyadapan untuk mengambil data rahasia, kemudian mengetahui file tanpa diotorisasi. Yang ketiga yaitu modification, di mana pihak yang tidak diotorisasi tidak hanya mengakses tapi juga melakukan perusakan terhadap sumber daya. Ini yang agak parah ya untuk modifikasi. Modifikasi merupakan ancaman terhadap integritas. Contohnya mengubah nilai-nilai pada file data, mengubah program sehingga bertindak secara berbeda-beda, kemudian memodifikasi pesan-pesan yang ditransmisikan pada jaringan. Yang keempat yaitu fabrication. Pihak yang tidak diotorisasi menyisipkan atau memasukkan objek-objek palsu ke dalam sistem. Fabrikasi merupakan ancaman terhadap integritas. Nah, contohnya memasukkan pesan-pesan palsu ke jaringan dan penambahan rekod ke dalam file. Ya, jadi berdasarkan fungsi yang tadi, maka ancaman itu dapat dikategorikan menjadi interruption, interception, modification, dan fabrication. Nah, berikutnya terdapat beberapa prinsip pengamanan sistem komputer. Apa saja? Yang pertama, rancangan sistem seharusnya publik. Ya, jadi ini prinsip yang penting juga. Mengapa harus demikian? Jadi, keamanan sistem itu seharusnya tidak bergantung pada kerahasiaan rancangan mekanisme pengamanan. Mengasumsikan bahwa penyusup tidak akan mengetahui cara kerja sistem pengaman. Jadi sifatnya dia hanya menipu atau memperdaya perancang sehingga tidak membuat mekanisme proteksi yang bagus. Ya, jadi untuk rancangan sistem ini memang seharusnya publik. Kemudian yang kedua, dapat diterima. Skema yang dipilih harus dapat diterima secara psikologis. Mekanisme proteksi seharusnya tidak mengganggu kinerja atau pekerjaan dari user dan memenuhi kebutuhan otorisasi untuk pengaksesan.
Jika mekanisme tidak mudah digunakan, maka tidak akan digunakan atau digunakan secara tidak benar. Nah, ini harus dapat diterima dulu. Yang penting simpel, mudah dipergunakan. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan otoritas saat itu. Sistem tidak seharusnya memeriksa izin dan menyatakan pengaksesan diizinkan, serta kemudian menetapkan terus informasi ini untuk penggunaan selanjutnya. Banyak sistem memeriksa izin ketika file dibuka dan setelah itu operasi lain ternyata tidak dilakukan pemeriksaan. Pemakai yang membuka file dan lupa menutup file akan terus dapat melakukan akses walaupun pemilik file telah mengubah atribut proteksi file. Nah, ini yang cukup berbahaya ya, yang mengakibatkan peluang terjadinya masalah keamanan. Nah, kemudian yang keempat, kewenangan serendah mungkin. Program atau pemakai sistem seharusnya beroperasi dengan kumpulan wewenang serendah mungkin yang diperlukan untuk menyelesaikan tugasnya. Default sistem yang digunakan harus tidak ada akses sama sekali. Kemudian yang kelima, mekanisme yang ekonomis. Mekanisme proteksi seharusnya sekecil, sesederhana, dan seragam mungkin, sehingga memudahkan untuk verifikasi. Proteksi seharusnya dibangun di lapisan yang terbawah. Proteksi merupakan bagian integral rancangan sistem, bukan mekanisme yang ditambahkan pada rancangan yang telah ada. Biasanya kita kalau membuat sebuah sistem itu kan setelah selesai baru membuat keamanannya. Nah, harapannya di sini kalau prinsip pengamanan ini dijalankan, justru keamanan itu dibuat yang sebagai dasar atau landasan dulu sebelum membuat sistem. Seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita berbicara tentang autentifikasi user. Di sini ada beberapa hal. Yang pertama, sesuatu yang diketahui oleh user. Contohnya seperti password, ya, kalau dalam penggunaan komputer atau jaringan. Kemudian ada kombinasi kunci, ini secara fisik ya. Kemudian nama kecil dari ibu mertua. Kalau yang sekarang mungkin di perbankan itu nama ibu kandung dan lain-lain. Nah, ini adalah umumnya yang dipakai untuk autentifikasi user, yang biasanya diketahui oleh user itu sendiri. Kemudian yang kedua, sesuatu yang dimiliki oleh user. Contohnya kartu identitas, kunci, dan sebagainya. Kalau tadi sesuatu yang diketahui, ini yang dipakai, yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, sesuatu mengenai ciri dari pemakai atau user. Contohnya seperti sidik jari, kemudian sidik suara, kemudian ada foto, tanda tangan, bahkan sekarang itu ada seperti barcode dan lain-lain ya. Intinya sesuatu yang terkait dengan ciri penggunaan. Nah, kalau ini untuk user itu bisa saja sidik jari, kemudian sekarang juga ada sidik untuk kornea mata juga, kemudian suara, foto, tanda tangan. Nah, berikutnya kita akan mengenal untuk masalah keamanan sistem operasi itu beberapa yang istilah-istilah yang sering dimunculkan pada masalah keamanan di dalam sistem operasi. Yang pertama yaitu kriptografi. Mungkin ada yang pernah mendengar istilah ini. Kriptografi adalah ilmu mengenai teknik enkripsi, di mana naskah asli atau plain text itu diacak menggunakan suatu kunci enkripsi menjadi naskah acak yang sulit dibaca atau ciphertext oleh seseorang yang tidak memiliki kunci deskripsi. Ya. Nah, ini yang kita lihat ya di sini. Nah, kemudian untuk berikutnya, kriptografi itu memiliki beberapa aspek keamanan. Antara lain ada masalah confidentiality
atau yang dikenal dengan istilah kerahasiaan, di mana untuk confidentiality ini menjamin bahwa data-data tersebut hanya bisa diakses oleh pihak tertentu saja. Kerahasiaan bertujuan untuk melindungi suatu informasi dari semua pihak yang tidak berhak atas informasi tersebut. Ya. Nah, kemudian yang kedua, autentifikasi. Merupakan identifikasi yang dilakukan oleh masing-masing pihak yang saling berkomunikasi. Maksudnya, beberapa pihak yang berkomunikasi tersebut harus mengidentifikasi satu sama lain. Informasi yang didapat oleh suatu pihak dari pihak lain harus diidentifikasi untuk memastikan keaslian dari informasi yang diterima. Nah, berikutnya ada integritas, di mana integritas ini menjamin setiap pesan yang dikirim sampai pada penerimanya tanpa ada bagian dari pesan tersebut yang diganti, diduplikasi, dirusak, diubah urutannya, dan ditambahkan. Integritas data bertujuan untuk mencegah terjadinya pengubahan informasi oleh pihak-pihak yang tidak berhak atas informasi tersebut. Untuk menjamin integritas data ini, pengguna harus mempunyai kemampuan untuk mendeteksi terjadinya manipulasi data, terutama oleh pihak yang tidak berkepentingan. Manipulasi data yang dimaksud di sini itu bisa saja meliputi penyisipan, penghapusan, maupun penggantian data, ya. Nah, berikutnya penyangkalan. Mencegah pengirim maupun penerima mengingkari bahwa mereka telah mengirimkan atau menerima suatu pesan. Jika sebuah pesan dikirim, penerima dapat membuktikan bahwa pesan tersebut memang dikirim oleh pengirim yang tertera. Sebaliknya, jika sebuah pesan diterima, pengirim dapat membuktikan bahwa pesannya telah diterima oleh pihak yang ditujunya. Jadi ini adalah aspek yang dimiliki oleh kriptografi. Nah, berikutnya ada mekanisme proteksi sistem komputer. Perlu kita ketahui bahwa pada sistem komputer itu banyak objek yang perlu diproteksi. Objeknya dalam bentuk apa saja? Yang pertama yaitu objek perangkat keras. Objek yang perlu diproteksi antara lain seperti pemroses, segmen memori, terminal, disk drive, printer, dan lain-lain. Intinya sifatnya yang fisik bisa dilihat ya. Kemudian objek perangkat lunak. Objek yang perlu diproteksi antara lain adalah proses, file, basis data, semapur, dan sebagainya. Nah, berikutnya perangkat lunak keamanan sistem. Di sini merupakan perangkat lunak yang biasanya dipergunakan untuk membantu menjaga keamanan suatu sistem komputer. Di antaranya adalah antivirus, anti-spam, dan spyware, firewall, dan backup resource. Nah, kita bahas dulu untuk yang antivirus. Solusi ideal terhadap ancaman virus ini adalah mencegah. Virus jangan diizinkan masuk ke dalam sistem. Sasaran ini mungkin tidak dilaksanakan sepenuhnya. Pencegahan dapat mereduksi sejumlah serangkaian virus. Setelah pencegahan terhadap masuk virus, maka pendekatan yang dilakukan berikutnya adalah deteksi, ya. Begitu terinfeksi, tentukan apakah infeksi memang telah terjadi dan kemudian cari lokasi dari virus tersebut. Yang kedua, identifikasi. Begitu virus terdeteksi, maka identifikasi virus yang menginfeksi program. Ketiga, penghilangan. Begitu virus dapat diidentifikasi, maka hilangkan semua jejak virus dari program yang terinfeksi dan program dikembalikan ke semula.
ya, sama sebelum terinfeksi oleh virus. Berikutnya anti-spam dan spyware. Pastikan bahwa komputer telah terinstal perangkat lunak anti-spam, trojan, worm, dan spyware. Spam adalah sejenis komersial email yang menjadi junk mail atau sampah mail. Para spammer ini dapat mengirim jutaan email via internet untuk kepentingan promosi produk atau informasi tertentu. Efeknya ternyata sangat mengganggu kenyamanan email user dan berpotensi juga membawa virus, worm, dan trojan. Sedangkan spyware ini suatu program dengan tujuan menyusupi iklan tertentu atau adware. Kemudian mengambil informasi penting di komputer pengguna. Spyware ini berpotensi mengganggu kenyamanan pengguna dan mencuri data tertentu di komputer untuk dikirim ke cracker. Efek spyware akan mengkonsumsi memori komputer sehingga komputer menjadi lambat atau hang. Biasanya untuk mengatasi hal ini cukup diinstal antivir. Karena sebagian besar antivir juga difungsikan sebagai anti-spam, spyware, dan berbagai program jahat lainnya. Meskipun demikian, kita dapat menggunakan perangkat lunak yang sifatnya free, yang berfungsi secara khusus untuk menangani masing-masing gangguan. Ya, jadi kalau kita lihat, memang di sini banyak sekali untuk masalah-masalah keamanan ya yang kita temui. Oke, yang lanjutnya ini mungkin bisa dibaca sendiri untuk firewall ya. Kemudian untuk firewall sendiri ternyata masih dibagi lagi menjadi 3. Ada paket filtering firewall, circuit level firewall, application level firewall. Berikutnya yang terakhir yaitu backup resource. Merupakan perangkat lunak yang biasanya dipergunakan untuk melakukan backup data dan sistem. Ya. Nah, kemudian ini juga ada malware. Apakah malware itu? Jadi suatu program yang dirancang dengan tujuan untuk merusak dengan menyusup ke sistem komputer. Ini dapat menginfeksi banyak komputer dan masuk melalui email, download internet, atau program yang terinfeksi. Nah, jenis-jenis malware sendiri itu ada virus, worm, spyware, dan trojan. Masing-masing keterangannya ada di sini. Nanti bisa dibaca dan dipelajari sendiri. Nah, kira-kira itu untuk materi pada pagi hari ini. Nanti untuk pembahasan tugas akan saya berikan waktu tersendiri dan kita bisa bertemu secara virtual. Kira-kira itu saja. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi ada hal yang kurang berkenan. Tetap semangat. Jangan lupa untuk tetap dipelajari dan disimpan untuk semua bahan materi yang sudah saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.